Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ilmu Politik UIN Jakarta. Kali ini saya Ferdian Afyadi Satoso akan memandu untuk jalannya podcast ini. Kali ini saya ditemani oleh dua orang yang sangat hebat dari angkatan 2024. Mungkin dari sebelah kanan saya bisa memperkenalkan diri. Ini siapa? Baik, nama saya Nabil Saputra dari kelas 4B. Oke, selanjutnya Saya Radina Mania dari kelas 4B juga. Nah, teman-teman, dua orang yang hebat ini telah mempublikasikan sebuah tulisan yang berjudul Talon, ya. Itu dia memberikan overview bagaimana seseorang itu seharusnya memilih berdasarkan kandidatnya, dalam artian tidak boleh memilih sembarangan. Nah, sebetulnya nih teman-teman, kenapa sih teman-teman tuh pengen banget nulis tentang kandidat calon, terutama di pilkada dan pemilu? Mungkin bisa dari Roro dulu. Oke, sebenarnya saya tuh awalnya tuh berangkat dari kegelisahan pribadi ya. Kenapa? Karena dari saya waktu SMP, SMA, jadi saya merasa bahwa edukasi politik, terutama dalam ranah pemilihan, itu sangat amat kurang terhadap anak-anak seusia Gen Z pada saat itu. Nah, kemudian saya berpikir kayak, oh mereka tuh malah lebih dapat edukasi politik sendiri itu dari TikTok, kemudian juga platform-platform media digital. Dan menurut saya ada kalanya tuh di mana platform media digital itu ada yang menyaring informasinya, dan sangat disayangkan apabila mereka justru mendapatkan yang namanya disinformasi ya, atau hoax dan sebagainya macam. Makanya menurut saya diperlukanlah Talon sebagai resolusinya, di mana Talon nantinya juga dapat mengarahkan dari generasi-generasi tersebut ke arah mereka yang merasa, oh jadi saya bisa nih untuk memilih kandidat ini karena alasan yang lebih logis ataupun rasional seperti itu. Oke. Kalau misalnya dari Nabil sendiri? Kalau dari saya, sebenarnya penulisan Talon itu terinspirasi dari ide dari Yuval Noah Harari, dari bukunya itu berjudul Nexus, tentang riwayat jejaring informasi. Jadi di dalam buku tersebut bagaimana seseorang mengalami banjir informasi gitu. Oke. Dimana ketika situasi informasi yang berlebihan ini membuat orang tuh bingung memilih siapa. Terus akhirnya Yuval Noah Harari itu membuat sebuah teori, ya udah daripada bingung buat memilih siapa, ciptakan aja sebuah teknologi yang untuk mengatasi kebingungan ini. Akhirnya dia cuma sampai segitu aja buat di dalam bukunya. Akhirnya saya mengembangkan ide tersebut dan saya kaitkan buat sebuah fenomena di Indonesia gitu. Oke, ini menarik banget nih, berangkat dari satu masalah yaitu disinformasi. Nah, di sini kita pengen tahu sih sebetulnya cara kerjanya Talon itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman? Oke, sebenarnya kalau dari pihak saya semenjak saya mengembangkan bersama Nabil tentang Talon ini kan juga, nanti kalau teman-teman baca bukunya itu ada gambaran-gambarannya. Itu adalah sketch dari aplikasi Talonnya nantinya. By the way, Talon itu singkatan ya teman-teman dari tataran calon, dimana nanti di situ akan dibekalkan tentang spesifikasi dari masing-masing dari masing-masing calonnya sendiri, mulai dari backgroundnya, kemudian juga partainya, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan visi misi dan lain-lain. Jadi di situ kita mencoba untuk meminimalisir dengan amat sangat terjadinya disinformasi agar tidak terjadi. Untuk dari Nabil sendiri? Ya sebenarnya kan dalam video sama yang seperti diucapkan Naranya, dia itu platform AI di mana dia itu untuk mengatasi kebingungan sebenarnya. Kebingungan dalam memilih sebuah kandidat, dan di situ ada beberapa pendekatan yang kita pakai kayak rational choice, terus sosiologi, psikologi, di mana nanti pengguna bisa menyebutkan pemilih seperti apa yang mereka inginkan atau pemilih yang sesuai dengan kriteria, misalkan kayak sifat marah atau disiplin atau tanggung jawab yang nantinya ini akan menjawab dari kriteria-kriteria tersebut. Akhirnya memunculkan sebuah calon dan akhirnya menentukan pilihan yang tepat untuk si pengguna ini. Oke, ini menarik banget. Kalian ini menggabungkan tiga teori besar, rasional, sosiologis, dan psikologis teks ya, yang mana memang ini sebetulnya dasar teori yang diajarkan di kampus ya, tetapi memang mahasiswa terkadang lupa gitu terkait dengan hal ini. Nah, aku mau tanya, ini sudah sejauh mana gitu untuk Talon ini, apakah memang sudah sampai di tahap akan diaplikatifkan nanti di pemilu 2009 atau seperti apa? Mungkin bisa dari Nabil.
Kalau menurut saya ini kan itu semacam blueprint aja ya, supaya nanti kan lembaga-lembaga seperti KPU nih terpeduli gitu dengan ide seperti ini, karena di dalam penulisan tersebut dari PT Pemuda Integritas itu hanya mengumpulkan dari pemikiran-pemikiran bangsa gitu ya. Nantinya mungkin siapa tahu lembaga-lembaga KPU ini melirik dari buku-buku tentang pemikiran-pemikiran bangsa tersebut kan. Akhirnya ya KPU itu mencoba untuk mengaplikatifnya, soalnya di dalam penulisan juga kita menyebut sebagai KPU ini sebagai fasilitasnya lah, dan yang membuat aplikasinya juga tujuannya supaya ya si calon ini berada di naungan KPU, karena kan sejalan dengan tugas dari KPU tersebut gitu. Oke. Kalau dari Rania? Kurang lebih sama ngambil, karena sebenarnya untuk ditinjau lebih lanjut mungkin belum ya, apalagi sampai di tahap diaplikasikan nanti untuk 2029 mungkin belum, tapi itu merupakan perwujudan nyata dari salah satu anak bangsa kami berdua juga, dan beberapa mungkin di antara yang lainnya yang dikaji dalam bukunya yang diterbitkan oleh PT Integritas, Pemuda Integritas, di mana itu mungkin nanti bisa ditinjau lebih lanjut oleh KPU-nya sendiri. Mungkin boleh kan untuk boleh banget itu salah satu ide yang bagus ya dari anak bangsa. Kita melihat bahwa sebetulnya anak-anak politik ini bukan miskin ide, tapi gimana cara nyalurinnya nih yang masih bingung. Nah, mungkin berangkat dari hal itu nih teman-teman, boleh nggak dikasih sebuah tips gitu bagi teman-teman ilmu politik ini kan, karena memang sekarang mahasiswa ilmu politik ya terutama ini jadi sorotan besar. Ada salah satu tulisan yang mengatakan bahwa sekarang mahasiswa ilmu politik ini kurang tajinya gitu, karena banyak mahasiswa ilmu politik yang jarang membaca dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman di sini kan sebagai salah satu fondasi pemikir ya, dan salah satu anak bangsa yang baik. Nah, gimana sih caranya supaya bisa mengaplikatifkan hal tersebut? Mungkin dari Roro. Oke, kalau untuk ngebahas tips dan triknya, menurut aku pribadi tuh harus sering-sering nanya ke diri sendiri sih. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, kita kan dalam menjalankan sehari-hari tuh pasti banyak banget nih nemu hal yang perlu kita kritisi atau kita merasa itu masalah. Dan semisal nih sebagai suatu contoh, saya itu sama Nathan juga sempat mengembangkan salah satu ide, itu namanya Jigorut. Itu berakar dari kegelisahan kami ketika naik TJ Transjakarta, tapi kami merasa kayak aduh ini gimana sih GPS dan lain-lain arahnya kemana sih, berhentinya seperti itu. Nah, itu kan berangkat dari hal-hal seperti itu yang kita anggap sebagai masalah, kita bisa menemukan gitu, sekiranya kalau ada masalah ini apa ya yang bisa dibentuk setelahnya, solusinya apa ya. Itu sih minimal banget dari ide. Oke, kalau untuk Nabi? Kalau saya ya, untuk tipsnya sih lebih ke banyak membaca, karena ketika kita membaca kita tahu apa yang menjadi permasalahan publik. Karena kalau misalkan kita sering membaca juga, kita tahu mau untuk mengembangkan ide seperti apa. Karena saya merasakan betapa bodohnya saya dulu waktu SMA ketika saya kurang membaca, yang mengakibatkan saya tidak mempunyai ide-ide yang saya kembangkan. Tapi semenjak saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan ide-ide yang akhirnya saya kembangkan, terus saya gunakan sebagai bentuk solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Soalnya saya juga suka gelisah juga terhadap permasalahan yang masih belum selesai gitu Kak. Oke, nah teman-teman nih, terkadang kan mahasiswa itu seringkali salah dalam penulisan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih tips dan trik juga nih dari teman-teman untuk memperbaiki tulisannya atau seperti apa gitu, sehingga nanti tulisan teman-teman yang membaca ataupun menonton ini bisa lebih baik daripada sebelumnya? Mungkin dari Nabil. Kalau saya kan dulu sempat menerima matkul dari Pak Idris Wahai Pak. Jadi Pak Idris Wahai tuh benar-benar membantu banget dalam segi penulisan, dari segi citasi, daftar pustaka. Jadi Pak Idris Wahai tuh benar-benar membantu dalam penulisan saya. Lalu yang kedua, saya juga pernah menyewa sebuah kayak kritikus penulisan supaya tulisan saya itu semakin berkembang gitu dengan adanya kritik tersebut. Jadi mungkin menurut saya tipsnya adalah kita membiarkan atau kita perlu untuk mungkin menyewa kritikus dari penulisan supaya kita tahu letak salahnya di mana. Sebab kalau misalnya kita hanya mengandalkan membaca, menurut saya agak sedikit kurang Kak, karena referensi dari bacaan tersebut kadang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kita menyewa kritikus tuh
kita tahu oh salahnya ini, oh salahnya ini, oh salahnya ini. Akhirnya kita kembangkan, kita belajar dari kesalahan tersebut untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Oke, kalau untuk Rania? Kalau aku sendiri tuh aku membagi jadi dua ya. Yang pertama dari internal kita pribadi dan juga eksternal. Kalau internal kita pribadi maksudnya seperti apa? Ketika kita tadi ya sudah menemukan masalah, kemudian kita mau mengeksekusi dalam penulisan, maka kita harus tahu dulu apa yang sekiranya struktural dari penulisan yang akan kita buat. Mulai dari misalkan risetnya, daftar pustaka, atau uji validitas dan lain-lain. Apalagi unsur novelty-nya salah satunya. Nah itu dari aspek internal. Kemudian setelah kita sudah selesai menulis, otomatis jangan langsung merasa aman, kita andalkan aspek eksternalnya, yaitu seperti yang sudah tadi Nabil jelaskan, salah satunya ada kritikus, di mana mereka itu nanti akan bisa dapat membuat penulisan kita tuh jauh lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan selanjutnya ya jangan berkecil hati gitu. Jadi ketika misalkan kita dikritik sama eksternal, baik dari teman kita atau mungkin dosen yang lebih berkompeten, ya kita harus menampung segala kritiknya seperti itu. Oke, ini dua hal yang menarik. Saya baru tahu kalau misalnya ada apa ya, kayak semacam kamu tuh membeli seorang kritikus untuk mengkritik tulisannya. Itu sebetulnya ceritanya seperti apa gitu? Jadi ceritanya itu saya berangkat dari keresahan, kayak sebelum ini itu lolos ke dalam dijadikan sebuah buku, itu tuh penulisan kita berdua tuh sering ditolak sama beberapa kali oleh penerbit lah. Terus saya kepikiran kenapa ini ditolak mulu ya gitu kan. Akhirnya saya menemukan postingan di Instagram. Saya lihat nih ada kritikus penulis. Saya penasaran, tertarik gitu kan, coba sekali. Dan ternyata pas saya coba sekali tuh, wah bagus banget tuh, kritikannya tuh lumayan tajam juga, lumayan ketika saya membacanya tuh sempat kayak ada rasa sakit hati gitu kan. Karena kritikannya benar-benar tajam gitu, tapi berangkat dari situ akhirnya saya belajar banyak gitu kan. Akhirnya penulisan saya ada yang makin berkembang dan alhamdulillahnya tulisan yang sekarang ini bisa lolos juga kan gitu. Oke, siap. Ini karena kita sudah masuk ke akhir durasi ya teman-teman, mungkin bisa diberikan satu kesan-pesan yang teman-teman sampaikan kepada mahasiswa ilmu politik UIN Jakarta terutama tentang bagaimana caranya nih menjadi seorang mahasiswa yang baik, menjadi seorang mahasiswa yang pemikir dan sebagainya. Mungkin bisa dimulai dari Rani. Pesan kesan aku untuk kita ya yang seumuran, satu sih, jangan merasa paling pintar, karena semakin kita mempelajari sesuatu hal semakin kita tidak tahu. Karena saya juga pernah di fase itu dimana saya merasa oh saya sudah mumpuni nih dalam bidang ini, tapi ternyata semakin saya baca, semakin saya gali, saya tonton dokumenter dan lain-lainnya, oh semakin banyak yang saya tidak tahu. Seperti itu sih. Kalau dari Nabil? Menurut saya lebih mahasiswa sekarang tuh harus banyak membaca gitu. Ibnu Khaldun tuh pernah mengatakan bacalah sebanyak mungkin untuk mempertajam intuisi. Maksudnya kok bukan akal, bukan mempertajamkan akal, maksudnya kok intuisi gitu. Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu. Jadi menurut Ibnu Khaldun kenapa intuisi? Jadi ketika kita banyak tahunya, ketika kita banyak membaca, kita tuh langsung menebak kejadian A akan seperti ini. Karena apa? Karena kita udah mempertajam intuisi kita. Jadi intuisi kita tuh udah tahu bagaimana caranya menghadapi sebuah fenomena, bagaimana jawaban dari sebuah fenomena tersebut. Akhirnya menimbulkanlah sebuah solusi untuk dipecahkan. Dan surat yang pertama kali turun juga wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kan Iqra, bacalah. Itulah yang menjadi pedoman saya buat bacalah supaya kita bisa menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang ada di sosial kita gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Nabil dan Roro atas waktunya. Ini menjadi pemecut juga bagi kita mahasiswa supaya lebih aware ya terhadap bacaan dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan bertiga. Terima kasih banyak telah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.